Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kita lanjutkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syam. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pada usia 12 tahun diajak oleh pamannya untuk berdagang atau belajar berdagang hingga menjadi seorang pemuda yang sangat mahir dalam berdagang. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun bekerja di tempat Khadijah dan Siti Khadijah pun merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Bahkan mereka menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW pun selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Nah, setelah diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka pun bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad melepaskan sorban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pimpinan kabilah diminta memegang tepi surban. Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pimpinan kabilah tersebut memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Nah, sejak itulah para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Nah, ketika berdakwah, Nabi Muhammad pun juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentangnya, Nabi Muhammad SAW harus tetap berdakwah. Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad pun terus berdakwah. Nabi pun yakin akan pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Nah, itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad. Sikap mandiri dan percaya diri sudah tumbuh kecil. Sifat Nabi Muhammad haruslah diteladani oleh kita agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Nah, ada 6 kisah keteladanan dari Nabi Muhammad. Yang pertama,
Nabi Muhammad adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah itu, jadi Nabi Muhammad itu seorang manusia yang memiliki akhlak mulia, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, dan juga senantiasa menjadi orang yang dikagumi oleh orang lain karena akhlaknya. Nah itu. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan menentang ketika dakwah. Jadi Nabi Muhammad itu sabar dan tabah ketika ada pertentangan, ada rintangan yang menghadang dakwah beliau. Nah, ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, jadi tidak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga, yaitu seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Selain seorang yang sabar dan tabah, Nabi pun seseorang yang pemberani. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Nabi Muhammad itu orang yang adil, seperti yang tadi Buya kisahkan. Nabi Muhammad itu menyelesaikan perselisihan di antara para pemimpin kabilah Arab yang sedang berselisih, siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah itu, jadi Nabi Muhammad pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan yang terakhir, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian atau hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Nah itu, jadi ada 6 poin penting dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan insan yang berakhlak mulia, kemudian seorang yang sabar dan tabah, yang ketiga pemberani, yang keempat adil, mandiri, percaya diri, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian Nabi Muhammad senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar. Dan yang keenam, yaitu senantiasa menyeru, menyebarkan perdamaian. Luar biasa panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi suri tauladan yang baik untuk manusia. Apalagi kita sebagai umatnya. Maka dari itu, Buya harap kalian senantiasa memupuk diri untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesolehan, serta menjadi seorang anak yang suri tauladannya baik. Baik itu kepada orang tua, kepada tetangga, kepada adik, kepada kakak, bahkan kepada buya atau bunda di sekolah. Nah itu anak-anak, kisah dari Nabi Muhammad SAW mengenai keteladanan beliau ketika masa hidupnya, dari mulai kecil kemudian hingga menjadi seorang rasul. Nah anakku yang soleh-soleha, itu saja yang mungkin Buya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buya harap kalian paham dengan apa yang Buya sampaikan tadi. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.